Kita record supaya bisa dinikmati kembali. Kemudian kalau ada kesalahan teknis tidak terlihat atau misalnya blur dan lain-lain, silakan tolong diinformasikan Bapak ya, dipotong saja supaya tidak lama. Baik, kita mulai. Nah, ini ya. Ini aja dulu deh. Ini juga belum selesai. Biarin lah. Ya, baik. Ya, jamur, Fanjai. Ada yang pernah sakit gatal-gatal di kaki? Enggak, Pak. Nggak ada? Ya, sip. Berarti sehat ya. Selalu menjaga kesehatan. Nah, jadi jamur. Jamur tuh kemarin kan kita lihat di protista ada Oomycobijak, Oomycota, kemudian Myxomycota, dan aknya Acrocyon-mycota. Nah, itu semua adalah jamur mikroskopis ya, di mana kalau mereka sedang bergabung berkoloni, maka kita bisa lihat seperti di batang pohon yang sudah lapuk, yang sudah jamur, yang banyak jamur Ascomycota itu ya. Maaf, Acrocyon ya, Acrocyon-mycota itu banyak sekali bahan-bahan yang didaur ulang oleh mereka. Nah, jadi kita sangat makhluk yang satu ini. Kalau tidak tidak diciptakan oleh Allah bayang ton sampah yang dihasilkan oleh manusia setiap hari atau dari hutan hujan basah aja ya, wet rainforest aja itu kalau dihitung berapa berapa ton daun kemudian tidak didegradasikan oleh makhluk yang satu ini, bisa kebayang gas metana yang dihasilkan. Wah, bau dan berbahaya karena bisa meledak. Tapi Allah menciptakan makhluk yang lembut yang satu ini sehingga semua bahan-bahan yang sudah tidak dipakai lagi bisa didaur ulang. Jadi kita belajar kepada mereka sebetulnya ya, daur ulang sampahan ini nanti berhubungan sekali dengan pengetahuan lingkungan. Baik, sudah hadir berapa orang nih? Cek dulu. Hadir saja ya. Ainaika, halo. Hadir. Hai. Lagi loading. Siti Mulia, hadir. Hadir, Pak. Oke, Anindita hadir. Hadir, Pak. Oke, Anissa Kamila. Kasihan. Gania ya. Anissa Kamila hadir. Halo Anissa Kamila. Hadir, Ya, Pak. mudah-mudahan hadir ya. Oke. Nazwa Divana hadir. Hadir, Pak. Oke, Konita Wahyu. Hadir, Pak. Zahruful Laili. Caca. Hadir, Pak. Oke, Diwa Alivia. Hadir, Pak. Oke. Hani. Hani ada. Hadir, Pak. Kemudian Laila Ainia hadir. Hadir, Pak. Naila Fauzia. Hadir, Pak. Oke, Najwa Faujia. Hadir, Pak. Ya. Hadir. Hadir, Pak. Oke, Nazira Alzena hadir. Hadir. Oke. Riselia Monza. Hadir, Bapak, hadir. Ya, Siti Anandia Zafira hadir. Hadir. Oke. Talita. Hadir. Oke, Yulia Dasmianti. Hadir, Pak. Ada yang belum disebut?
Saya Pak. Das. Dania Fitri. Oh ya, Ainaika tadi izin kamar mandi ya, gak apa-apalah. Oke, kita lanjutkan ya dengan bahasan kita yang baru, fungi, fungi. Enakan yang mana ya? Ya udah deh, yang Inggris. Duh, mohon maaf ya, ini Bapak belum bikin presentasi yang Indonesianya. Gak apa-apalah, ini aja. Terjemahin aja sama Bapak ya. Ini ada Inggris, kalian aja deh. Belajar bahasanya ya. Ya, the Fungi Kingdom. The fungi ya. Fungi Kingdom includes numerous important organism. Jadi banyak sekali organisme yang bermacam-macam di kingdom ini. Ada simbiosis mutualisme yang menguntungkan dengan plants, dengan tanaman, cycle nutrien, siklus nutrisi ya. Jadi didaur ulangkan yang dikembalikan ke ekosistemnya dengan karakteristik mereka yang unik, fungsi dan jenisnya. Nah, kingdom ini sangat menakjubkan, truly remarkable. Kita lihat dari mana coba remarkable-nya. Astagfirullah. Hari kemarin bisa, coba kenapa jadi nggak bisa? Kemarin tuh bisa. Coba. Berarti yang lain juga sama dong. Nah ini. Bisa dong. Terjadi error. Padahal ini internet nggak ada masalah. Pelajari lebih lanjut. Ya udah deh. Nggak bisa dipakai. Astagfirullah. Ya udah deh. Ini ada dosa yang hari ini yang nggak yang belum ditobatin ini. Yaudah yang ini aja deh. Tapi yang tadi sebetulnya lebih menarik. Gak apa-apa lah ya. Baik, kita lihat ini. Jadi di sini kita lihat bahwa jamur tuh ada yang mikroskopis, ada yang non mikroskopis ya. Jadi yang mikroskopis seperti kemarin yang ada di Kingdom Protista. Nah, yang makroskopis yang terlihat ada tudung, kemudian terlihat juga bentuk-bentuk dasar yang lain ya seperti payung aja. Berarti itu jamur, fungi ya. Bentuk dasarnya seperti ini. Kemudian ada quote yang sangat menarik dari jamur ini. Be down to earth, keep a low profile, know when to show up, start from the ground, be a fungi. Ada yang tahu artinya? Silakan, terjemahan bebas saja. Be down to earth, apa artinya? Ayo dong. Jangan terlalu sepi ya. Rendah di Kayak kuburan ini. hati gitu bukan Pak? Gimana? Tidak terlalu jelas suaranya di dong. Rendah hati bukan? Oke, rendah hati, be down to earth ya. Turun ke bumi, rendah hati. Keep a low profile, jangan terlalu memperlihatkan diri. Know when to show up, tapi tahu kapan dia harus menonjolkan diri. Itu kan yang dilakukan oleh jamur ya. Dia tidak ada low profile aja, tapi ketika dibutuhkan langsung know when to show up. Nah, itu muslim sejati ya. Start from the ground, dan biasanya dia selalu mulai dari bawah ya. Tidak langsung serta merta menyelesaikan masalah tuh ke atas ya. Be a fun guy. Ini fungi ya, tapi jadi fun guy. Gitulah orangnya. Kayak fun guy ya, menarik sekali. Kayak kita lihat di sini. Nah, ini jamur mikroskopis. Kita lihat apa namanya. Nah, ciri-cirinya pertama uniseluler ya, atau multiseluler. Apa artinya uniseluler?
Banyak Halo, sel. apa artinya uniseluler? Oke, Uniseluler itu terdiri dari satu sel, Pak. ya betul. Kalau multi berarti Banyak. oke, tidak memiliki klorofil. Berarti dia nggak bisa apa? Fotosintesis. Oke, nggak bisa ya. Kemudian memiliki kitin. Apa itu kitin? Ada yang tahu? Coba diraba dong tangannya. Nih, ujung-ujung. Ujung-ujung tangan kita. Nah, itu Apaan, kitin. Pak? Kitin itu apa jadi? Jadinya apa kitin? Protein. Nah, itu jadi protein pelindungnya dia sama dengan bahan dasarnya dengan ujung jari kita. Nah, untuk apa kitin? Ya, untuk pelindungnya ya. Heterotrof apa? Ayo dong. Dia kayak tumbuh di tempat lembab gitu nggak sih? Ya, jadi dia memerlukan nutrisi dari yang lain. Kemudian detritivore apa? Kita sering dengar di SD, detritivore, SMP. Ayo, detritivore. Rantai makanan, produsen, konsumen. 1, 2, 3. Terakhir, apa nih? Pengurai. Pengurai. Detritivore itu pengurai. Saprofit, apa artinya saprofit? Kita ulas satu-satu istilahnya supaya ngerti. Karena nanti ke depan istilah-istilah ini dipakai ya. Bapak tidak akan ngomong lagi bahasa Indonesianya supaya lebih praktis menjelaskannya. Apa saprofit? Parasit, Pak. Ah, beda. Kalau ya betul, kalau parasit betul ya, ciri-ciri fungi juga ada yang parasit merugikan seperti yang nempel di kaki, kemudian diobatin sama kalpanak. Kalau saprofit, saprofit apa? Nempel saja ya. Jadi kalau saprofit itu nempel saja, tidak apa mengambil nutrisi dari inangnya ya. Simbiosis, mutualisme, Menguntungkan Saling satu sama menguntungkan. lain. ya, menguntungkan sekali ya kalau misalnya di beberapa hubungan dengan sebentar. Duh, kemarin udah dapat nih. Sign ini kemarin apa sih? Oh, Wasego ya. Nah, baik kita lihat nih modelnya supaya lebih jelas. Oh, yang Wasego. Kita lihat modelnya. Nah, ini kalau di Bapak ini model fantasinya ya. Nah, selebihnya nah ini seperti ini. Kayak kelihatan ya. Ini yang mau melihat sendiri silakan lihat di chat WhatsApp nih. Bapak kirim chat WhatsApp lagi, chat Zoom ya, bisa supaya bisa sambil bareng-bareng. Silakan tuh. Sudah ada linknya. Nah, ini jadi bagian-bagian dari jamur yang sudah dikenal. Nah, pertama miselium. Nah, ini miselium atau hifa ya. Nanti kita bakal banyak sekali mendengarkan kata-kata ini. Apa itu hifa? Nanti hifa ini akan memanjang ya, bereproduksi. Nah, jadi reproduksi bakteri lagi. Jamur ini dimulainya dari sini ya. Nah, dari sini nih. Bahasa Inggris nggak apa-apa ya, supaya kita bareng-bareng aja belajarnya. Kemudian stipe stalk, nah ini batangnya ya, batangnya jamur, nah, tangkainya lah. Kemudian pores tube, nah ini jadi ada, sebentar kita gedein coba. Jadi ada apa namanya tuh pori-pori ya. Jadi di bawah tudung jamur itu ada pori-pori yang di dalamnya banyak terdapat spora. Jadi spora tuh nanti dia akan disebarkan melalui tudung jamur ini ya.
Nah, ini cap-nya. Nah, ini yang mengandung kitin tuh ini ya. Nah, ini cap tudungnya. Kemudian kalau di sectional view, nah jadi dibelah dua. Nah, seperti ini tuh. Jadi si miseliumnya dia terhubung sampai ke tudungnya. Jadi sampai ke tudung di sebelah sini. Nah, banyak sekali apa namanya tuh spora-spora yang terhubung dengannya. Jadi ini reproduksinya nanti kita lihat setelah ini ada yang seksual, ada yang aseksual. Jadi dua-duanya bisa dipergunakan ya. Oke, udah ya simbiosis mutualisme bagian-bagiannya sudah, baik kita lanjutkan dengan reproduksinya. Kita lihat coba. Ini bisa kan? Iya bisa. Padahal oke lah. Kalau cari dari YouTube langsung suka keluar macem-macem. Kenapa ya nggak bisa mikrokosmos? Nah, cari dari sini aja deh. Enggak. Kalau ini tricky fungus, nah reproduction. Nah, ini mushroom reproduction. Playback ID. Loh, oh sama berarti ya dari sini. Nah, kalau ini berarti bukan dari sininya ya. Error semua. Pak, maaf, katanya YouTube lagi ngedown. Gimana? Katanya YouTube lagi ngedown. Oh. Ya. Dari siapa itu informasinya? Saya lihat di Twitter, Pak, trending. Masya Allah, trendingnya. Ya kebayang atuh. Sempet di save lagi videonya. Pantesan. Aduh, terima kasih. Kemarin dicobain baca dilihat ya sampai akhir. Gak ada masalah. Oh gitu. Ya baiklah. Tidak apa-apalah. Ya, kebayang mungkin berapa miliar orang ya. Ini penduduk Indonesia saja. Jumlahnya kan sekitar 250 ya. 270 lah juta. Nah, diteliti dengan penggunaan gadget jumlahnya 400. Artinya satu orang tuh bisa punya 2 akun. Kemudian punya ya ada laptop, ada komputer, kemudian smartphone. Kebayang mungkin yang terhubung dengan YouTube itu berapa hanya dari ya Indonesia sajalah, belum lagi seluruh dunia. Tapi hebat banget ya sampai kemarin bisa bertahan. Ya. Kita lihat dulu aja deh. Ininya ya, teorinya. Ini padahal penjelasannya banyak ada di sini. Nah, tapi mudah-mudahan bisa diperbaiki kembali lah. Itu orang-orang jenius ya yang ada di YouTube tuh. Gak mungkin orang-orang biasa. Baik, kita lihat. Nah, jadi ini ada jamur aseksual ya. Jadi kalau aseksual dia bertunas. Kalau seksual dia spora ascus. Ini untuk yang uniseluler. Uniseluler itu seperti penicillium. Nah, nanti ada penicillin yang obatnya kita sudah nah itu di uniseluler ya. Kemudian untuk yang multiseluler ini dengan benang hifa dan benang hifa tuh yang tadi ya, yang model 3 dimensi tadi. Kemudian seksualnya sama dengan spora ascus. Aduh sayang sekali ini. Bisa dong. Bisa nih. Alhamdulillah bisa. Oke. Life cycle-nya ya.
ini apa ini? Nah, ini sporanya ya. Jadi dia senantiasa bergerak kalau yang uniseluler. Nah, ini apa ini? Apa nih yang keluar? Benang-benang hifanya ya. Tuh, kemudian bercabang kembali, bercabang menjadi beberapa jalur sehingga membentuk sebuah jaringan yang sangat rumit. Nah, seperti ini ya. Jadi pusatnya cuma itu aja ya, cuma 2 aja pusatnya tuh, yang ada titik-titiknya. Menjadi tudung tuh kalau sudah terbentuk hifa yang sudah sempurna. Nah, ini basidia ya, yang ada di bawah tangan. Pembelahan yang dilakukan oleh mereka ini sudah mitosis ya dan meiosis, artinya sudah mendekati hewan tingkatnya tumbuhan tingkat tinggi ya. Jadi mitosis, meiosis itu sudah sangat kompleks. Nah, ini spora yang dikeluarkan. Spora juga bermacam-macam, bukan hanya satu bentuknya ya. Transmission ended. The report you requested is ready. Oke, sudah. Nah, berarti Bambang lagi down ya. Ya, alhamdulillah nih, langsung bisa kembali. Nah, ini yang tadi. Masih tetap sama mushroom reproduction. The evolutionist concept has been disseminated by different branches of human knowledge. Just as mushroom Tidak spores ngerti, kita are rubah spread bahasa Indonesia on aja. a cool breeze. Ngerti nggak bahasa Inggrisnya? Each Nggak new ya? season, countless spores are released Oke, into the autumn Indonesianya. air by the mushroom kingdom. Nah, ini Over the spora. period of a few days, each organism tries to reproduce to the best of its ability. Tiup ya oleh angin, anemokori. The primitive strategy used by these beings consists of creating many Suara ada tidak? countless possibilities for survival. Ada, Pak. Lancar ya. Dari spora yang satu aja bisa jadi makhluk hidup yang bisa jadi jamur yang baru gitu. Bayang oleh Allah tuh berapa juta ya spora yang keluar hanya dari Each of these reproductive satu badan cells will find jamur its ini own sendiri. fortune. The wind will blow them in similar directions, but no two will alight on the exact same spot. Wow. The unique genetic code written on the chromosomes of each cannot be repeated. They may be quite similar or nearly identical, but some will triumph, and others, the vast majority, will not. Some will be breathed in by an animal, others will fall into the water, and almost none of the rest of them will find an appropriate place to land, and therefore will not survive. But with luck, one of these spores, perhaps just fractionally rounder or more aerodynamic than the others, will be able to fly higher on the air turbulence created by insects, or will be more capable of holding up thanks to this year's lower humidity levels. And when it lands in the perfect place with the ideal adaptations, it will grow and prosper there where its siblings couldn't. At last, when it reaches the moment of reproduction, its own spores will incorporate those variations in its chromosomes that helped it find success. And its improved design will have a tendency to perpetuate itself in this environment. This is the essence of the changing life that Darwin understood and interpreted for humanity. Oke. Nah, itu ya. Jadi salah satu dari
keuntungan menjadi jamur adalah bisa bereproduksi dengan skala besar sehingga bisa survive. Berarti ini sudah dari zaman Jurassic sudah ada sebetulnya ya. Tidak hanya pas waktu saat ini saja. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Halo? Ada? Nah, baik, kita lanjutkan ya. Jadi perkembangan aseksual memutuskan benang hifa. Nah, benang-benang yang tadi saling menjalin ya, nah, membentuk spora. Nah, spora itu ada beberapa macam. Coba lihat. Ada zoospora. Nah, ini sporanya jadi seperti hewan karena dia punya flagel, jadi bisa bergerak ke sana kemari. Kemudian endospora. Nah, ini kalau ini dalam sel tetap tinggal hingga tumbuh ya. Kemudian jadi dalam sel tiba-tiba keluar jadi dalam sel. Kemudian ada askus. Nah, kalau askus ini namanya kantong spora. Jadi dia punya kantong khusus untuk sporanya ya. Nah, ini khususnya untuk perkawinan jamur ascomycota. Jadi kenapa disebut askus? Karena khusus untuk kelas jamur ascomycota. Kemudian conidia, ini juga termasuk spora. Nah, sporanya membentuk jalan melintang yang berinisiasi. Oke, kalau kita bandingkan di sini, nah ada zoospora, ada sporangiospora, conidia, yang tadi ya, spora bulat aja ya, tapi di dalamnya ada kode genetik ya seperti sel sempurna saja, punya inti sel, punya apa namanya tuh, retikulum endoplasma, semuanya ada, sudah sempurna. Nah, hanya saja perbedaannya mungkin tidak ada klorofil ya dengan sel tumbuhan yang sehat. Nah, ini klamidospora. Nah, nanti bentuknya akan menjadi ini nih. Jadi spora-sporanya akan menjadi seperti ini. Sporangiofor, hifan vegetatif, conidia menjadi conidiofor, oidia menjadi oidiofor. Nah, seperti itu. Ini jadi macam-macam sporanya akan membentuk badan yang diketahui seperti ini. Oke, kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Klasifikasi. Oke, coba klasifikasinya tuh. Cuma ada 4 ya. Cuma ada zigomycota, kemudian ada ascomycota, kemudian basidiomycota, kemudian satu lagi deuteromycota. Dead animal become zombie. Jadi zombie ya. Dead animal become zombie. Itu aja ngapalinnya. Dead itu berarti apa dead? Halo? Deuteromycota. Deutero. Animal. Ascomycota. Ascomycota. Become. Basidiomycota. Zombie. Zigomycota. Ya, nah, ini zombie. Zigomycota. Ngapalinnya gitu aja lah. Dead animal become zombie. D. Deuteromycota. B. Become basidiomycota. Animal ascomycota. Zombie zigomycota ya. Nah, coba cek. Dead animal become zombie. Coba. D. Dead. Deuteromycota. Oke, become. Ascomycota. Basidiomycota. Oke, terakhir zombie. Zombinya Zigomycota. zigomycota. Ya, yang kita pelajari ini sekarang. Oke. Nah, ini zigomycota. Ya, kita lihat.
Jadi kalau zigomikota ini tidak jauh dari kehidupan sehari-hari ya, karena suka kita makan juga, suka kita temukan juga. Zombie. Bener nggak ada zombie tuh? Bisa nggak manusia jadi zombie? Nah, Katanya ada, Pak. Pak Nggak bersekat tahu. apa? Katanya ada. Di what if ya, memang ada satu jamur yang menginfeksi serangga yang sudah mati. Dan ajaibnya, ini serangganya khusus ya, dan jamurnya juga, aduh Masya Allah lupa lagi. Nah, ketika diinfeksi serangganya, si serangga yang sudah mati, contohlah semut, tiba-tiba bisa hidup kembali. Ini fakta loh ya, ini fakta, ini sudah ditemukan. Artinya zombie itu dalam dunia binatang tuh ada. Di dunia manusia, wah, itu khayalan saja mungkin ya. Kan lagi rame-rame sekarang zombian. Baik, benang hifa bersekat melintang atau tidak bersekat. Tadi ada yang jadi kayak bambu ya, disekat-sekat, ada juga yang tidak. Hifanya pasti bercabang. Kemudian dinding sel ini mengandung kitin ya. Kitin itu yang tadi, kemudian contohnya jamur tempe, nah, sapropit tuh, jadi dia nempel pada roti, nasi, dan bahan makanan. Parasit, penyakit busuk ya pada ular jalar. Ini memang sedikit merugikan ya, tapi keuntungannya mereka bisa mendegradasi bahan-bahan yang sudah tidak terbutuhkan kembali ya, jadi bisa didaur ulang oleh jamur ini. Nah, reproduksinya, nah seperti ini nih. Kita lihat dulu gambarnya, videonya ya. Oh iya, The life begitu. cycle of the bread mold, Rhizopus, Nah, begins with a Rhizopus. diploid zygote. The nucleus of the Rhizopus diploid itu jamur zygote undergoes meiosis and further roti ya. divisions, giving rise to Mau mencet the life ini cycle of the bread mold, vertikal. Rhizopus, begins with a diploid zygote. The Nah, jadi nucleus of the tetap ada diploid dua ya. zygote undergoes meiosis and further divisions, giving rise to numerous haploid nuclei. However, the cytoplasm of the cell does not divide, and so it becomes a multinucleate zygospore. The zygospore develops into a unicellular Nah, ini multinucleate zygospora. hypha. This expands and develops thin branches or sporangiophores, each with a spherical sporangium at its tip. This Nah, itu produces spora large dulu, numbers of haploid kotak spores spora. or sporangiospores. Each spore then develops into a new hypha. When the hyphae of two different individuals meet, they form a common Nah, ini gametangium. This yang is the tadi part of the kita hyphae where two haploid nuclei, one from each individual, fuse. In this way, another diploid zygote is formed, which gives rise to the next generation. Oke, jadi hifa yang tadi plus minus, ya, itu ada maksudnya. Kita lihat. Nah, jadi ada hifa betina. Nah, tadi yang minus dan hifa jantan yang plus. Ini bertemu melebur membentuk zigot ya, yang berdinding tebal. Jadi seperti tadi, ini perkawinannya seksual. Kalau Rhizopus ya, ini Rhizopus oryzae untuk roti ya. Jadi kalau misalnya roti busuk, suka ada yang hijau-hijau. Nah, ini kan warna hijau. Gak percaya, cobain ya, silakan. Roti biarkan seminggu aja di udara terbuka. Langsung keluar hijau-hijau. Nah, itu Rhizopus oryzae ya. Jadi kalau seksualnya si hifa yang di bawahnya, yang tadi yang kayak akar itu melebur antara yang minus dan plus. Kita tidak bisa membedakan mana yang minus dan plus kecuali kalau yang minus itu dia menerima. Nah, menerima apa namanya tuh, menerima astagfirullah, apa sih namanya tuh? Zigot ya. Jadi apa namanya tuh? Apa sih namanya tuh? Ya itu istilah saja sih. ada tapi ada namanya sih, Bapak kurang tahu ya. Jadi
hifa minus dan plus itu antara yang menerima dan yang memberi. Yang menerima itu yang minus dan yang plus itu yang memberi ya. Nah, jadi di sana sih perbedaannya. Sehingga menjadi kalau kita kan zigot ya, ini kalau ini menjadi zigosporangium yang nanti akhirnya menjadi zigospora. Nah, yang tadi yang kotak bukan kotak ya, bulat di atas ini, nah itu adalah sporangium. Sporangium itu artinya kotak spora. Oke, berarti ini kelasan ini ya, kelasan apa tadi ini tuh zigomikota ya. Selebihnya ada di sini sih. Structure udah, structure CNTD udah, mana sih? Nah ini video yang tadi sudah ya. Nomenclature. Reproduction mana tadi tuh? The major pila. Oh ya ini ya. Jadi zigomikota, basidiomikota, ascomikota. Nah ini citridio. Nah, citridio tuh jadi kalau yang tadi apa ya masuknya? Pengganti dari nama lain ya. Deutero. Ini ya citridio. Jadi perubahan nama tuh dalam ilmu biologi lumrah. Seperti monokotil, dikotil. Kalian nanti tidak akan menemukan istilah ini di kuliah. Nanti berubah menjadi magnoliopsida dan liliopsida. Kalau tidak salah sudah ada di kelas 9 kemarin. Kelas 9 lagi. Kelas 12 ya kalau tidak salah. Tapi nanti monokotil, dikotil ini tidak akan disebutkan lagi ya karena tidak relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini. Jadi yang belum tersampaikan tuh nomenclature sudah. Nah ini mana sih? Zigomikota sudah. Kalau ascomikota mana sih? Asko. Nah ini aja deh. Jadi kalau ascomikota, kenapa disebut asko? Karena dia punya sak. Nah, jadi kotak spora ya. Nah, contohnya ragi. Yeast, kita lihat coba di sini. Yeast. Kemarin sudah ada. Sudah dipisahkan. Yeast, ragi. Enggak ada, padahal sudah dipisahin kemarin. Yes ya. Enggak ada, berarti sudah dihapus. Oke. Kalau ascomikota ada nggak di sini? Langsung aja deh. Ascomikota. Nah, banyak ternyata kalau ascomikota tuh ya. Ini nih salah satunya. Penicillium. Oh, penicillium. Nah, Penicillium notatum. Ada Penicillium chrysogenum. Kalau ini Penicillium notatum ini untuk pembuatan antibiotik penicillin. Inilah antibiotik pertama yang ditemukan oleh manusia. Jadi ini mikroskopis ya. Jadi dulu tuh seorang peneliti menemukan ada slime warna hijau. Nah ini kan warna hijau ya. Kemudian setelah diteliti di mikroskop, ternyata ada badan-badan spora seperti ini. Wah subhanallah ya. Nah ini penicillium. Jadi masing-masing kotak sporanya, nah yang bulat-bulat ini. Nah ini hifanya ini nih yang muncul dari bawah ke atas. Asik banget. Kayak begini ya. Nah sporanya berarti di sini. Kalau Penicillium chrysogenum, nah itu juga sama penicillin, ada juga Penicillium notatum. Nah, untuk keju, untuk penicillin juga bisa, ada Camemberti untuk keju ya. Terlihat bagian-bagiannya lebih jelas. Nah, ini Penicillium. Ini jelas tidak di layar Zoom? Jelas, Pak.
Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik. Nah, miseliumnya ini kan ya, yang bercabang-cabang, kemudian ini punya sekat. Nah, sekat itu berarti nanti dari satu sekat ini akan menjadi miselium yang baru. Jadi akan menjadi cabang yang baru ya. Sporangiofor, nah ini untuk cabangnya sendiri ya. Cabang yang ke atas, branches, ranting-rantingnya. Nah, di seriat, nah ini tempat menempelnya spora. Apa nama sporanya? Conidia. Nah, kan tadi ada empat jenis spora ya. Ada conidia, ada zygospora. Nah, dua lagi. Silakan dilihat. Nah, jadi ini conidia spora ya. Nanti memancarnya dari sini. Linknya kan sudah Bapak kasih yang tadi ya. Nah, selebihnya kalau kalian ingin melihat seperti model-model ini, ketikin aja di searchingnya. Nanti akan mendapatkan model yang sama seperti ini. Kemudian kalian harus login dulu ya dengan Gmail aja lah. Nggak usah dengan yang lain. Kecuali yang punya Microsoft account silakan. Contoh yang lain Aspergillus. Nah, ini Aspergillus untuk apa nih? Baso buat apa? Buat? Ayo dong, buat apa? Kecap. Tauco ya. Nah, ini Aspergillus niger. Tugasnya apa sih Aspergillus? Oh, maaf. Aspergillus niger mah buat ini menghilangkan oksigen ya pada sari buah. Jadi kalau Aspergillus wenti itu untuk kecap. Kalau ini niger berarti untuk menghilangkan oksigen pada sari buah. Jadi kan sari buah biasanya disimpan di kaleng atau di kemasan plastik supaya tidak busuk oleh oksigen, maka digunakan Aspergillus ini. Nah, ini bentuknya seperti pohon kelapa ya. Ada batangnya, kemudian seperti tadi ini sporanya berarti yang warna kuning ya, ini Conidiospora sama. Selain Aspergillus niger ada Aspergillus yang lain juga ya, ada Plaphus, Purmigatus, Cytopila, Neurospora, Cytopila untuk oncom. Nah, ini apa nih? Brown root on apple. Oke, ini juga sama. Nah, ini apel. Kita lihat. Nah, ini spora-sporanya tuh. Wah, subhanallah ya. Ini spora-sporanya. Yang semuanya bertujuan untuk membantu pembusukan, kemudian menyerap semua bahan-bahan organik yang tidak diperlukan sehingga bisa dikembalikan lagi ke alam ya. Subhanallah, ini gimana cara bikinnya nih kayak tasbih kecil-kecil seperti ini. Padahal kalau dilihat jijik geleh tuh ya, tapi kegunaannya luar biasa. Bapak pernah dulu makan nasi yang warna kuning ya, kirain tuh nasinya tuh nasi ada taburan abon. Astagfirullah, itu dulu ya. Kemudian dimakan baru 2 suap. Mual luar biasa. Ngerasain mual. Karena lagi bayangin juga biasanya. Muntah ya, alhamdulillah muntah langsung ya. Aduh itu hanya gara-gara ini ya, gara-gara jamur kemakan. Jadi tolonglah kalau misalnya makan diperhatikan dari mana, punya siapa. Oke, lanjut ya. Kemudian Neurospora, coba ada nggak di sini? Jadi tinggal diketikin aja Neurospora. Ada nggak? Kalau nggak ada ya nggak ada ya. Unfortunately gitu. Kalau misalnya Candida, ada nggak nih? Candida albicans. Oh, tapi ini bakteri, berarti salah ya. Nggak ada modelnya. Kecuali kalau lihat di Google ya, silakan. Banyak lah. Kemudian kita lanjutkan ke Basidiomycota. Kalau Basidiomycota ini sering kita temukan karena jamur-jamurnya ini makroskopik.
Jadi sudah kayak jamur payung gitu ya. Kita pun kalau makan jamur, suka makan jamur, rasanya kayak apa? Rasanya kayak apa kalau makan jamur? Nah, ini ya jamurnya nih. Keluar, Pak, keluar. Rasanya kayak ayam. Ya. Itu kan warna apa yang suka kita makan jamurnya? Kayak gini enggak? Enggak. Warna apa yang suka kita makan? Putih. Putih. Nah, kalau seperti ini nih, yang hitam-hitam, yang glowing atau yang merah, kemudian ada bintik-bintik putih ya di atasnya. Bukan ini. Mana sih? Yang ada bintik-bintik putih di atasnya. Nah, itu mah jangan berani-berani ya. Nah, inilah. Nah, ini dia. Jadi yang suka ada bintik-bintik merah, tapi kok ada kakinya ya. Nah, ada bintik-bintik putihnya, kemudian ada tudung merahnya. Awas, warna-warna mencolok di alam itu artinya beracun. Jadi jangan seenaknya makan jamur. Oh, ini kayaknya bisa dimakan deh. Cobain aja, tiba-tiba pingsan ya, atau mati lemas. Nah, jadi harus hati-hati lah kalau ketemu jamur di alam. Nah, ini jamurnya kan warnanya hitam, tapi tetap aja kita harus tahu spesiesnya apa, kemudian mengandung apa sehingga bisa dikonsumsi ya. Ciri-cirinya, nah hifanya sama ya, bersekat. Langsung aja deh yang suka kita makan ya, Volvariella. Coba ada nggak di sini di live like? Volvariella, Volvaceae itu yang suka kita makan ya. Jamur merang. Volva, bener nggak nulisnya? Volvariella. Oh nggak ada deh. Jamur kuping, auricularia. Nggak ada juga. Ya udah deh di sini aja. Volvaceae. Nah ini ya. Yang suka kita makan. Kemudian jamur auricularia. Salah nulis. Nah, auricularia yang warna coklat. Tuh. Jadi ini hifanya bersekat mengandung inti haploid ya. Seperti Aspergillus yang tadi. Jadi hifanya bersekat-sekat. Kemudian mempunyai tubuh buah seperti payung sudah. Di bawah payungnya ada spora ya. Nah, basidiokarp namanya ya, basidiospora. Ada yang parasit, nah kayak begini ya. Parasit, ada juga yang hanya menempel sapropit, ada juga yang bersimbiosis dengan ganggang hijau dan ganggang biru membentuk lumut. Nah, jadi lumut kerak ya. Jadi ada lumut hati, ada lumut kerak. Nah, kalau lumut kerak seperti ini itu gabungan antara ganggang biru dengan ini ya, dengan jamurnya gitu. Nah, ini sebetulnya gabungan antara jamur dan ganggang tuh, sehingga menjadi bentuk lumut seperti ini nih, lumut kerak. Kenapa disebut kerak ya? Karena kalau misalnya kita lihat kerak panci kayak begini. Atau misalnya kita lihat bekas nasi, kemudian ada bawahnya kan kayak kerak atau kerak telur aja. Nah, kayak begini, kata itu disebut lumut kerak ya. Ada juga Pleurotus ya. Jadi seharusnya kita belajar jamur ini sebetulnya dengan lumut sebetulnya ya, tapi sudah dipisahkan. Nah, ini Pleurotus, jamur tiram, kemudian Polyporus. Nah, ini Polyporus. Nah, kalau jamur apa ini? Papan ya, jamur papan nih. Jadi datar sih payungnya ya, sehingga kayak papan aja disebut jamur papan ya. Polopirus, Volvarialus. Ini semua pasti mengandung banyak hal yang bermanfaat buat manusia, tapi ada juga yang
madorotnya ya seperti tadi. Jadi harus kita teliti lebih jauh kalau ingin dipergunakan. Kemudian ada juga jamur shiitake. Nah, ini juga sama ya, kelasan jamur basidio. Nah, ini rasanya kayak apa ya? Biasanya makanan Jepang, shiitake kayak begini. Ada yang pernah masak jamur ini pakai apa? Halo, ada yang suka masak jamur ini? Dulu suka nonton yang masak-masak, suka ada yang pakai jamur ini, tapi nggak lihat sih, nggak lihat lebih teliti itu ya dipakai apa. Atau buat penyadap rasa atau untuk bahan inti. Paling ditumis ya Pak. Sampai sini ya. Ya silakan. Halo, ada pertanyaan atau ada kesalahan teknis? Silakan dipotong saja, isi kelamaan. Oh nggak ada, baik kita lanjutkan. Satu lagi Deutero, Deutero mycota ya, atau Citridio ya. Nah sering dikenal sebagai jamur yang tak sebenarnya ya, karena atau fungi imperfecti. Nah, di sini ada nggak contohnya? Oh ini mah langsung ke contoh penyakitnya ya. Jadi Deutero mycota kita lihat aja di sini deh. Deutero mycota. Nah gambar yang awal tadi ya, Nah, ciri-cirinya hifanya bersekat. Langsung saja kita lihat contohnya. Misalnya fusarium yang ada di tanaman tomat. Fusarium. Nah, seperti ini ya. Jadi fusarium kalau tomat busuk banyak mengandung jamur ini ya. Nah, hifanya bersekat. Nah, bersekat kan ya, kayak bambu tuh 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Kemudian kalau parasit, nah pada ternak. Nah, jadi kalau di ternak dia parasit, tapi kalau di sampah dia nempel saja, sapropit. Kemudian reproduksinya aseksual dengan conidiospora. Nah, yang tadi ya, yang conidiospora seperti di aspergillus. Nah, berarti ini nih yang bulat-bulat di ujung. Nah, itu conidiospora. Ada lagi nggak yang lebih jelas nih? Nah, ini seperti ini ya, fusarium. Banyak yang bersifat merusak, penyakit pada hewan, ternak, dan manusia. Oke, ini nih kejawab ternyata. Kalau jamuran pakai kalpanak, paku kaku. Ngerti nggak paku kaku? Pak, panu, kudis, kapalan, Kurap. itu semua paku kaku berasal dari jamur ya. Nah, jamurnya apa? Epider, mopiton. Epidermis kan itu kulit ya. Kemudian ada piton, ular piton. Nah, itu jamurnya yang menyerang kulit manusia, yang penyebab penyakit kurap. Nah, kalpanak salah gampang. Kalau musim hujan kayak begini ya biasanya banyak. Kemudian di tanaman kentang, Alternaria. Nah, ini ada nggak modelnya di sini? Coba. Sayang sekali nih kalau, tapi emang sih bikin model 3D itu tidak segampang yang di Alternaria dibayangkan ya. Oh nggak ada. Ya nggak semua, nggak apa-apa lah ya. Yang penting bisa diwakili saja. Bikin model 3D itu bisa 2 jam, 3 jam, bisa seharian. Oke, Alternaria sp. Nah, ini di tanaman kentang. Nah, kalau tanaman kentang, tapi ada di daun juga ya. Banyaknya seperti ini. Ciri-cirinya sama seperti tadi, hifa bersekat, kemudian parasit. Oke, kemudian panu. Nah, paku kaku ya. Panu, melazasia. Nah, ini penyebabnya.
Kalau ada kulit yang putih-putih kayak gini gatal berarti panuan. Nah, seperti ini nih. Apa ya, bowling. Apa? Pion-pion bowling tuh, lempar hancur. Pion-pion bowling lah. Nah, seperti ini. Dan ketombe. Ayo. Pakai sampo anti ketombe, sampo apa? Sampo apa biasanya? Anti ketombe. Yang iklan-iklan apa sih? Agnes, si Agnes tuh. Red gitu. Clear. Pentin. Clear ya. Aduh. Macam-macam lah ya. Nah, ini ketombe ini nih penyebabnya. Trichopiton. Tricho itu artinya rambut ya, trichoderma. Nah, ini penyebab penyakitnya. Bukan penyakit sebetulnya ya, hanya ini sajalah. Apa ya, sel kulit mati kemudian dimakan oleh jamur jadi ketombe tuh gitu ya. Trichopiton tonsurans ini kalau banyak ya gatal, apalagi kalau berkerudung atau di kopeah sering-sering gitu ya. Nah, jadi harus sering-sering membersihkan rambut juga. Oke, sampai sini aja lah. Sudah selesai. Jadi sudah dibahas dead animal become zombie, Deuteromycota sudah, Basidiomycota, Ascomycota dan zombie ya, Zygomycota tadi di awal. Ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Mau tanya. Ya. Kan biasanya kalau di roti gitu Pak, udah kadaluarsa kayak roti atau nggak bolu gitu suka ada jamur kan. Nah itu tuh jamurnya kayak gimana sih Pak tipe-tipe jamurnya kalau di makanan? Biasanya ciri-cirinya sudah warna hijau. Ya. Warna hijau, tadi kan Rhizopus ya. Nah, Rhizopus oryzae. Nah, kalau gambarnya langsung tadi model 3 dimensinya juga ada. Nah, kita lihat. Nah, Rhizopus. Nah, gini ya. Jadi kalau sudah nempel di roti biasanya warna hijau. Kalau nempel di nasi, ya itu warna ungu. Warna oranye. Nah, Bapak dulu pernah makan. Karena itu apal ya. Itu sejarah seumur hidup itu. Jadi di sini ciri-cirinya kalau sudah keluar seperti kapas saja ya. Nah, seperti kapas saja di atas permukaan rotinya. Nah, ini kan ya. Stolonifer, oryzae. Nah, ini nih ada kayak kapas saja. Nah, baru dia harus diwaspadai dibuang. Kemudian bagaimana kita mengetahui bahwa bahwa roti yang dijual di toko-toko itu masih bagus ya. Nah, sebetulnya kan ada juga tanda kadaluarsa ya, tanggal berapa. Itu sudah diperhitungkan dengan waktu tumbuhnya jamur seperti ini. Selain mereka juga bisa menjaga kualitas dari kemasannya itu sendiri sehingga bersih dari jamur. Jadi meskipun ada spora aja satu nempel ya ke roti yang sudah dipak gitu, pasti bisa ada jamuran. Jadi benar-benar harus steril kalau mau bisnis roti, kemudian bisa disimpan dalam waktu yang lama. Kuncinya itu aja lah, sterilisasi. Oke, mudah-mudahan terjawab. Terima kasih Nazwa. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, Nazwa mau nanya lagi juga silakan. Silakan. Masih ada waktu sebentar lagi. Ini hanya sampai sini aja sih. Kelasan jamur tuh. Sebetulnya ada juga, tapi itu bisa dibahas di pengayaan. Jadi kalau kita di SMA ya hanya 4 kelas ini pun sudah cukup rumit. Silakan, ada pertanyaan?
Halo? Ya, nampaknya sudah cukup kayaknya. Ya, sebagai penutup kesimpulannya bahwa satu siklus kehidupan ini mempunyai banyak sekali karakteristik ya yang perlu kita hargai ya. Jadi kalau misalnya ada jamur-jamur di daerah, di rumah, atau misalnya di tempat kita berjalan, itu jangan langsung dicabutin, kemudian dibersihkan ya. Lihat dulu, ya memang sih efeknya kalau nempel di dinding berarti si dindingnya. Tapi kalau misalnya ada bahan makanan yang memang di sana mengganggu, ya silakan habisin aja dulu, setelah itu dibersihkan. Jadi Allah tuh tidak pernah menciptakan segala sesuatu sia-sia. Pasti ada hikmah dan tujuannya. Dari satu jamur ini saja kita bisa melihat kecerdasan yang luar biasa ya, karena dia bisa mengetahui mana yang busuk, mana yang tidak. Sedangkan manusia saja ya Bapak saja sendiri membedakan mana buah yang matang, mana yang setengah matang tuh nggak bisa gitu. Kalau tidak jadi petani ya, petani itu artinya mereka sudah dikaruniai wa'auha ya, sudah dikasih wahyu, sudah dikasih pelajaran oleh Allah ya dalam struktur tubuhnya. Itulah tasbihnya. Ya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mungkin silakan Bapak mohon bantuannya untuk menyalakan kamera sebagai dokumentasi Bapak mengajar. Silakan. Ya kayak zombie juga ya sebetulnya. Makan yang sudah busuk, makan yang sudah mati. Ya, gitulah jamur juga. Ya, tapi kan nggak kayak zombie-zombian gitu ya. Dikembalikan lagi nutrisinya ke alam kalau jamur. Silakan tolong dinyalakan kameranya untuk dokumentasi Bapak mengajar. Ya, terima kasih Nazwa Anissa, Nazira Yulia Diwa, baik Naila. Ada yang gangguan? Oh, izin ke toilet boleh, udah lewat. Ya, ada yang gangguan menyalakan kamera, silakan, tidak apa-apa. Baik, terima kasih Talita, Konita, Anindita, Hani. Ya, terima kasih jempolnya. Ada masukan untuk Bapak mengajar? Apakah terlalu cepat, terlalu lambat, atau nggak ngerti sama sekali? Silakan. Halo? Ada masukan? Istilah-istilahnya terlalu rumit misalnya. Ya mau kayak gimana lagi biologi itu. Silakan. Baik, tidak ada. Ya, mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan dengan plantae ya sebetulnya. Tapi untuk lebih memahami kembali bahasan kita kali ini, Bapak akan coba nanti flashback dulu ya dari Monera, Protista sampai sini supaya lebih kuat. Karena kalau udah masuk ke plantae itu udah ketumbuhan tingkat tinggi. Semua istilah-istilah penting yang kita pakai dari belakang itu akan dipakai lagi ya di plantae. Jadi kalau kurang paham bisa kita kuatkan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Makasih, Pak. Sama-sama.